Dalam artian semakin besar risiko, semakin besar untung. Dalam artian kalau gedung bangunannya besar, kalau panen kan mesti banyak tuh ya Saudara Rizal ya. Tapi kalau gedungnya kecil, ya modalnya kecil, hasilnya kecil. Tapi kalau kita punya 10, akhirnya kan ikutnya besar juga, seperti itu. Nah makanya di sini Markas Wallet bersama Saudara Rizal dari Studio Lentera ini merancang dan meriset beberapa ukuran-ukuran rumah burung walet yang ada di Indonesia. Nah ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dani Ali Syafi'i di Offset, obrolan seputar wallet bersama Markas Wallet, wujudkan mimpi petani wallet Indonesia. Nah, pada Offset yang kali ini adalah yang pertama. Mengapa? Karena ini adalah di ruangan indoor ya. Kita bincang-bincang ringan bersama pakar, bersama praktisi, akademisi yang menggeluti bidang budidaya wallet. Nah, di sini kesempatan kali ini yang pertama di Offset episode pertama ini bersama Saudara Rizal. Nah, Saudara Rizal ini salah satu arsitektur muda ya, dan ini biasanya Markas Wallet juga bekerja sama dengan Saudara Rizal. Ini tentang bagaimana membangun, merancang rumah burung walet. Mungkin Saudara Rizal bisa gambarkan bagaimana step by step dan mungkin bagaimana Saudara Rizal merancang rumah burung walet dari awal hingga proses pembangunan, seperti itu Saudara Rizal. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu ya Mas ya, biar saya dikenal. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya praktisi muda, arsitek muda yang sekitar sudah 2 tahun menggeluti dunia arsitektur, dan juga saya sudah bekerja sama dengan Markas Wallet selama 1 tahun dalam pembangunan gedung wallet, seperti itu. Tadi ditanya sama Mas Dani bagaimana caranya kita membangun gedung wallet seperti itu ya Mas ya. Oke, kalau dalam sudut pandang arsitektur ya, dari pandang arsitektur itu Mas, yang paling penting itu yang pertama kekuatan bangunan ya, karena kalau kita lihat gedung wallet ya, gedung wallet dimanapun gedung wallet itu pasti kalau perihal keindahan itu tidak terlalu diberikan poin yang lebih gitu, karena burung walet ini tidak memandang fisik dari bangunannya, karena walet adalah hewan bukan manusia ya. Jadi kalau manusia kan biasanya melihat rumah atau tempat yang mereka tinggal itu dari segi keindahannya dan juga kenyamanannya. Nah, kalau burung walet itu berdasarkan yang sudah kita riset ya, walet itu nggak peduli bangunannya seperti apa, yang penting di dalamnya itu nyaman gitu. Nyaman itu termasuk juga dari konstruksinya gitu. Konstruksi bangunan harus kuat. Pertama harus kuat, karena burung walet nggak mungkin bersarang di tempat yang itu nantinya berpotensi membuat sarangnya itu runtuh atau bisa membahayakan anakannya kayak gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap ya, sebenarnya membangun rumah walet ini tidak membutuhkan keindahan estetika bagian luar bangunannya, tapi di kokohnya bangunan. Karena ini mungkin kata orang juga beberapa kenalan-kenalan yang pernah saya datangi, ini memang rumah walet ini biasanya memang hingga turunan kedua, turunan ketiga kayak gitu. Jadi investasi jangka panjang seperti itu ya Pak Rizal. Jadi kekokohan bangunan ini memang harus diperhitungkan ya sebenarnya. Iya, di beberapa studi case yang kita temukan di para petani walet itu dia membangun rumah walet itu rata-rata orang pensiunan ya. Biasanya kalau kita pergi cek lokasi ke tempat orang yang mau bikin rumah walet itu, mereka udah usia yang udah lanjut, udah mau pensiun, kemudian membangun ke gedung walet untuk investasi jangka panjang, yakni untuk mungkin anak-anaknya atau cucunya, seperti itu. Jadi sangat
kita harus mementingkan yang namanya kekuatan dari bangunan itu. Seperti itu. Jadi istilahnya jangan sampai ketika mau produktif jalan 7 tahun, jalan 10 tahun ya. Terus baru 10 tahun sudah ada kerusakan. Seperti itu ya Pak Rizal. Oke. Nah, dan juga ini yang sangat menarik nih juga ini Saudara Rizal. Saya melihat beberapa rumah walet ini dari zaman Belanda sepertinya. Sampai rumah waletnya ini berlumut kayak gitu. Mungkin sudah usia puluhan hingga ratusan mungkin. Itu bagaimana pendapat Saudara Rizal terkait rumah walet yang biasanya dipegang oleh orang-orang Cina yang pada zaman dulu terus bangun rumah walet hingga rumah waletnya sampai sekarang awet. Padahal itu zaman pembangunan lawas seperti itu. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya ketahui dari rumah burung walet yang udah tua ya, itu dari segi konstruksi dia sangat kuat. Jadi orang zaman dahulu atau orang-orang zaman kolonial dulu, mungkin kan puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu itu membangun rumah itu, bahkan rumah ataupun bangunan itu dengan konstruksi yang sangat kuat. Dia membangun dinding aja itu tebal. Kalau kita kan sekarang berlomba-lomba untuk membuat dinding itu setipis mungkin agar ruangnya terlihat lebar gitu kan. Nah, kalau orang zaman dulu membuat konstruksinya itu dibuat sedemikian rupa bagaimana bangunan ini bisa bertahan puluhan tahun hingga ratusan tahun seperti itu. Nah, begitu juga gedung walet yang kita temui seperti itu. Nah, ini berarti kalau kita melihat sisi konstruksi ya, berarti kan sisi konstruksi ini termasuk pondasi, termasuk slope, kolom hingga balok dan lain sebagainya. Yang Saudara Rizal sering temui, apa sih kesalahan-kesalahan pembangunan rumah burung walet yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan ini kesalahan-kesalahan ini sebenarnya luput dihindari, tidak sadar seperti itu, Saudara? Kalau berdasarkan dari pengalaman kita melihat gedung walet yang sudah kita survei, yang rata-rata gedung waletnya itu mulai sepi. Nah, itu disebabkan karena konstruksinya sudah mulai rapuh seperti itu. Nah, rata-rata bangunan yang rapuh itu ditinggalkan sama walet itu gara-gara yaitu ada yang runtuh dari baloknya, atau juga dak atapnya itu sudah mulai runtuh ke bawah, akhirnya walet itu sudah tidak mau menetap lagi. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahan yang paling sering dilakukan itu kalau rumah burung walet baru ya, rata-rata kan pembangunan di era sekarang itu kan biasanya menghemat budget itu Mas. Menghemat budget untuk membangun gedung walet biasanya kan kalau prinsipnya pebisnis itu kan seminimal mungkin itu mengurangi budget, namun bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya seperti itu kan. Nah, namun untuk RBW itu tidak bisa, atau untuk bangunan itu nggak bisa, karena mau nggak mau bangunan ini akan dihuni baik orang maupun juga burung walet itu sendiri, karena pengennya jangka panjang kan, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 100 tahun, makanya harus dibuat dengan yang kuat. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ya konstruksi itu dikuatkan, karena kalau kita nggak kuatkan nanti bahkan nggak sampai 2 tahun 3 tahun udah mulai lapuk itu bagian kolomnya atau apanya, itu sangat fatal seperti itu, jadinya malah rugi nanti. Oke, nah ini yang juga jadi catatan sepertinya Saudara Rizal juga yang saya lihat, konstruksi bangunan rumah burung walet ini memang harus dikokohkan ya, seperti yang Saudara Rizal katakan, terutama area-area yang memiliki potensi besar terhadap bencana alam. Contohnya ini seperti daerah Lombok, nah itu kan sering gempa, itu juga harus diperhatikan, jangan sampai mungkin dalam 3 tahun 4 tahun ada gempa kecil udah roboh, dan itu kan jatuhnya dengan budget atau modal sekecil mungkin, jatuhnya kalau ambruk rusak dengan biaya yang lebih besar lagi kan, seperti itu ya. Dan saya tadi juga menarik seperti yang dikatakan Saudara Rizal tentang
apa kerusakan-kerusakan yang dialami oleh bangunan-bangunan rumah walet ini yang dari awal konstruksinya kurang. Nah ini mungkin misalnya nih Saudara Rizal, ada kesalahan-kesalahan misalnya dalam hal konstruksi. Mau penguatan lagi ini gimana sih caranya Saudara Rizal? Mungkin ada teknik-teknik khusus untuk menguatkan bangunan rumah walet ini agar lebih awet lagi lah 10 tahun, 20 tahun kayak gitu. Oke, kalau berbicara tentang bagaimana kita mengawetkan lagi RBW yang sudah mulai lapuk ya konstruksinya. Nah itu yang pertama kita cek dulu ini konstruksinya bagian mana yang udah mulai parah atau udah mulai lapuk lah kayak gitu, atau mungkin bagian kolomnya atau baloknya atau mungkin pondasinya. Nah kita cek terlebih dulu, kita analisa mana yang udah mulai rusak seperti itu. Nah dengan begitu kita tahu bagian mana yang mau kita renovasi. Nah kita ganti, mungkin kalau semisal ada balok yang kurang atau mungkin secara konstruksi dia itu seharusnya, biasanya kan ada ya bentangan itu, mungkin bentangan biasanya kita buat RBW yang itu kan bentangannya 6 meter misalnya 6 meter. Nah itu kan baloknya harus ada ukurannya berapa gitu kan. Nah itu biasanya ada yang kurang rata-rata. Nah itu kita bisa menambahi, menyulam biasanya itu kita sulam RBW-nya kayak gitu. Oke. Nah, kalau biasanya kita bangun itu kita sudah sesuaikan sama SNI. Kita di atasnya SNI biar bangunan ini kokoh seperti itu. Oke. Jadi Markas Walet ini bekerja sama dengan Saudara Rizal ya. Ini dari Studio Lentera juga. Nah ini kita bekerja sama bagaimana merancang rumah walet ini sesuai standar nasional Indonesia. Karena setahu saya nih Saudara Rizal ya, karena pembangunan rumah walet itu sebenarnya ada undang-undangnya seperti itu ya kayaknya. Dan pembangunan bentangan 4 meter, 6 meter itu juga ada rumus untuk membuat balok, kolomnya dan lain sebagainya. Nah ini Saudara Rizal dengan Markas Walet juga sudah meriset beberapa ukuran-ukuran rumah walet yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dalam artian ya ukuran 4x12, ya standar ya 8x12 seperti itu ya. Mungkin kan jarang ya Saudara Rizal ya. Mungkin bangun rumah walet ukuran 100x200 meter kan jarang sekali ya. Nah makanya mall gitu, itu seperti mall. Nah ini juga yang jadi catatan penting ini untuk para petani walet di Indonesia ini. Banyak sekali yang menanyakan pembangunan rumah walet. Banyak sekali yang menanyakan, Mas saya punya budget 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Sebesar apa rumah burung walet yang bisa saya bangun dengan dana sebegitu besar? Nah ini Saudara Rizal, ini saya menceritakan di beberapa hal di lapangan. Ini saya selalu sarankan bangun saja 10 atau 5 atau 6 rumah burung walet dengan dana yang besar itu. Jangan sampai dengan dana yang besar itu membuat rumah burung walet yang sangat begitu besar, ya kan? Karena kita bisa pecahkan dana itu untuk membangun rumah walet di beberapa titik. Karena kalau semakin besar bangunannya itu high risk high return. Ya. Tapi kalau gedungnya kecil, ya modalnya kecil, hasilnya kecil. Tapi kalau kita punya 10, akhirnya kan ikutnya besar juga, seperti itu. Nah makanya di sini Markas Walet bersama Saudara Rizal dari Studio Lentera ini merancang dan meriset beberapa ukuran-ukuran rumah burung walet yang ada di Indonesia. Nah ini mungkin Saudara Rizal bisa ditunjukkan hasil rancang bangunnya pembangunan rumah walet yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi ini Pak Bos, di seluruh Indonesia kita sudah membuat kumpulan denah rumah burung walet yang sudah kita riset bersama Markas Walet dan juga tim Studio Lentera untuk kita jadikan acuan membangun rumah burung walet di Indonesia. Nah, di sini ada banyak ukuran. Di sini ada sekitar 18 ukuran yang bisa Bapak-bapak semuanya gunakan sebagai acuan untuk membangun rumah burung walet. Seperti itu. Di sini sudah dilengkapi denah. Nah, ini daftar isinya. Nah, di daftar isi ini kita ada
tiga tipe RBW. Yang pertama tipe 4, terus tipe 6 sama tipe 8. Nah, tipe 4 ini di mana bentangan ukurannya itu 4 kali 4 sampai 4 kali 6, 8 dan seterusnya. Sedangkan 6 itu 6 kali 6 dan seterusnya, 8 itu kali 8 dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan denah dan sekaligus juga ada legenda untuk Bapak memahami gambar yang sudah kita buat. Nah, ini ada legenda. Kemudian di sini denahnya. Denah seperti ini. Ini untuk ukuran 4 kali 4. Ini lantai 1, lantai 2. Kita semua di sini kita setting untuk 4 lantai ya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan rendering atau gambar visual dari RBW yang akan dibangun nantinya. Seperti itu. Nah, ini memang sangat menarik ya, karena pada dasarnya banyak sekali pembangunan rumah burung walet ini hanya didasarkan pada denahnya, bangunan sederhana. Padahal kalau dari awal konstruksinya udah benar, ini harus dijalankan, karena kalau tidak dijalankan bisa runtuh dengan waktu yang cepat. Oke, nah itu tadi pembicaraan yang sangat menarik ini tentang konstruksi bangunan, yang mana banyak sekali yang belum menyadari di sana ya. Asal bangun ya, harapannya 10 tahun 20 tahun berhasil, padahal bisa jadi panen terbesarnya adalah di usia 30 tahun di anaknya atau cucunya. Nah, ini sangat menarik. Nanti kita akan lanjut di session selanjutnya pembahasan tentang tata ruang dan tata suara. Nah, ini sangat detail sekali, ini sangat menarik. Karena yang utama dari budidaya walet adalah selain konstruksinya adalah bagian dalamnya, interiornya. Ini seperti apa? Oke, terima kasih telah menonton video offset obrolan seputar walet bersama Markas Walet. Wujudkan mimpi petani walet Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena banyak sekali konten-konten yang menarik dan wajib Anda saksikan. Dan jangan lupa komen di bawah, kita diskusi di bawah. Mau pertanyaan apa, kita akan jawab di session-session selanjutnya. Terima kasih.